Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam alladzi hadana ila siratal mustaqim wa hadana ila dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala 'abdika wa rasulika Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والله أعلم بمراده صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal zumratal mu'minin jamaah salat Jumat Masjid Jami Riyadut Taqwa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan siang yang mulia ini kita masih sama-sama dapat menghadiri masjid yang mulia ini guna melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan harapan dan doa kita semua senantiasa pencairan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah ruah junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang berpegang teguh akan agama dan ajarannya, yang menghidupkan amalan dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan tatkala kita memejamkan mata untuk yang terakhir kalinya, kita menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya, kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wal zumratal mu'minin rahimakumullah, al-faqir melalui mimbar yang mulia ini berwasiat, marilah sama-sama senantiasa kita meningkatkan kualitas serta kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa ini yang dapat membawa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat Masjid Jami Riyadut Taqwa rahimakumullah. Suatu ketika Imam Malik berdialog dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik ini guru dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Ketika sedang berdialog dengan sang guru, Imam Syafi'i mengajukan sebuah pertanyaan. Wahai Tuan Guru, rezeki apakah datang sendiri atau kita mencari rezeki itu?
Lalu dengan simpelnya Imam Malik menjawab bahwa rezeki itu datang sendiri tanpa kita usahakan. Mendapat jawaban dari sang guru, murid yang kritis lagi cerdas membantah jawaban dari gurunya. Wahai guru, kalau manusia tidak berusaha, tentu rezeki tidak akan datang padanya. Sama seperti burung yang keluar di pagi hari dari sarangnya, kalau dia tidak keluar dari sarangnya, tentu dia tidak mendapatkan rezeki untuk menghidupkan anak burungnya. Seketika itu juga Imam Malik mengeluarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata gurunya Imam Malik, "Lau tawakkaltum 'ala Allah, lau tawakkaltum 'ala Allah falyattaqillah tawakkulihi la yarzuqukum." Lau tawakkaltum 'ala Allah, seandainya engkau mau bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqahumullah, maka Allah akan merizkikan kepada orang yang benar-benar bertawakal. Kama yarzuqu tayra yahudul bidaha wa rutuhu bidanan, sama seperti burung yang keluar ketika pagi dalam kondisi lapar dan dia kembali dalam kondisi kenyang. Mendengar hadis itu, Imam Syafi'i tetap pada pendiriannya bahwa manusia itu memiliki rezeki dan rezekinya itu mesti dijemput atau rezekinya mesti dicari. Ma'asyiral muslimin wal jumlatul mu'minin rahimakumullah. Lalu kesimpulan dari dua dialog antara guru dan murid ini menggambarkan bahwa Imam Malik menjawab berdasarkan argumen yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wallahu a'lam bimuradi." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, siapa orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia benar takwanya kepada Allah, bukan hanya dalam kondisi ramai, bukan hanya terlihat oleh manusia, bukan hanya ingin dipuji oleh manusia, dia benar-benar takwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan benar-benar ketakwaan kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka janji Allah, wa yarzuqhu, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka yang bertakwa dengan bersungguh-sungguh, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka dan diduga. Ma'asyiral muslimin wal jumlatul mu'minin rahimakumullah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, kemudian mereka bertawakal kepada Allah, bahwa hasbuh, dan Allah lah yang menjadi tempat pengharapan terakhir bagi setiap manusia. Maka kesimpulan dari dialog antara guru dan murid, Imam Malik menyatakan bahwa orang yang bertawakal, orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, jangan takut tidak pernah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada di muka bumi ini dabbah, hewan melata, fil ardi, yang ada di muka bumi, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali kata Allah, saya yang akan merezekikan. Ai min dabbah, hewan yang melata di muka bumi termasuk kita manusia. Karena kita manusia pada hakikatnya adalah hewan. Imam ahli mantek mengatakan al-insan hayawanun natik, manusia itu adalah hewan yang mampu berpikir dan mampu berbicara. Maka Allah jamin kita manusia yang hidup di muka bumi, rezeki kita sudah ditentukan kadar dan ukurannya. Rizki kita telah ditentukan di mana diturunkannya.
Rizki kita telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, kalau kita masih hidup, maka Allah menjamin rizki kita. Baik dia yang takwa ataupun yang tidak, Allah telah menjamin dengan sifat rahmannya Allah. Kita yang berbuat dosa, kita yang berbuat maksiat, Allah tetap kasih rezeki kepada kita lewat rahmannya Allah Jalla Jalaluhu wa Ala. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Lalu konsep Imam Syafi'i menjawab bahwa manusia mesti melakukan usaha baru mendapatkan rezeki yang Allah berikan. Manusia memiliki hak, manusia memiliki kewajiban untuk berusaha, namun hak prerogatif pemberian rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada istilah manusia hanya berusaha, selebihnya selepas usaha kita serahkan kepada Allah melalui doa dan harapan yang dalam agama Islam disebut dengan tawakal. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Maka kesimpulannya, pertama, kita nggak boleh iri hati, dengki sama rezeki orang. Kenapa? Karena sudah dibagi dan ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Selagi dia masih hidup, selagi dia masih mau berusaha, maka itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, jauhkan hati kita dari sifat hasud, iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Sebab iri dan dengki, hasud, gumedek, kagak enak di hati itu merupakan penyakit yang orang lain lebih tahu ketimbang kita. Dan penyakit hasud ini, penyakit iri hati ini, ibadah sholat kita yang kita lakukan dari mulai balik sampai meninggal, itu lama-lama terkikis dengan kejelekan iri hati dan hasud kita kepada saudara kita. Puasa yang kita laksanakan dari Ramadan, 1 Ramadan sampai 30 hari, bisa hilang ibadah puasa kita meskipun kita sudah lebaran. Ibadah haji kita, umroh kita, kalau kita masih sifat iri hati dan dengki hasud sama tetangga, sama saudara, sama yang muslim, ketika mendapatkan nikmat lain, ia ingin nikmatnya itu hilang dan balik kepada dirinya. Itu namanya orang hasud. Maka hati-hati, ini penyakit yang sangat dahsyat, bisa menghilangkan amal kebaikan kita. Iyyakum wal hasid, fa innahu ya'kulun nar khatab. Orang yang memiliki sifat hasud, maka sama seperti api memakan kayu bakar, sedikit demi sedikit, maka ia akan menjadi begitu. Itulah amalan-amalan kita kalau hati kita masih ada rasa iri hati dan dengki. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya daimal fadli 'ala al-bariyah, ya basita yadayni al-'afiyah, ya sahibal mawahib sani saliyah, ala sayyidina Muhammadin khairil warasadiyah, wa ghfir lana ya dzal fi hadhihi al-'asiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وتلميذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم اجعل هذه القرية قرية إسلامية آمنة مطمئنة غنية مرضية إنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم إخواننا في فلسطين اللهم إخواننا في فلسطين اللهم أهلك بلاد إسرائيل اللهم أهلك بلاد إسرائيل وزلزل أرجاءهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم يا الله يا أرحم الراحمين دعوهم فيها وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون